Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2103. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dari Gaulo, wanita itu pun buru-buru mengenakan pakaiannya dan lalu meninggalkan ruangan tersebut, pergi ke ruangan Nona Rona. Dan dia tiba di kamar Nona Rona. Bibi melihat luka hitam dan biru di sekujur tubuh wanita itu. Nona Rona berteriak. Setelah berhari-hari berada di tanah suci Tai, Nona Rona sudah memahami situasi bibinya. "Rona, kamu tidak perlu kasihan padaku." Wanita itu buru-buru mengeluarkan sepotong batu luar angkasa kuno, dengan cepat menghancurkan batu luar angkasa kuno tersebut dan berkata, "Rona, kamu cepat pergi dari sini dan temukan kincen itu." "Tapi Bibi, kamu," kata Nona Rona. Dia memandang bibinya itu dengan tidak percaya. "Bibi, aku turut prihatin," wanita itu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Awalnya kamu dan ayahmu mengira bibimu ini sudah menjalani kehidupan yang baik di tanah suci Tai. Akan tetapi kamu tidak mengetahuinya bahwa di permukaan bibimu ini baik-baik saja. Akan tetapi kehidupan bibimu ini di sini itu lebih buruk daripada kehidupan manusia dan hewan. Alasan mengapa binatang buas itu menahanmu di sini sekarang itu adalah karena untuk mendapatkan warisan dari keluarga Luo kita. Awalnya aku berpikir jika keluarga Luo kita bisa mendedikasikan warisan itu, maka kita bisa mendapatkan kedamaian seumur hidup. Tapi sekarang aku akhirnya melihatnya dengan jelas, karakter binatang buas ini. Setelah kamu menyerahkan warisannya, Rona, maka itu akan menjadi hari di mana seluruh keluarga Luo kita akan dihancurkan. Aku bisa mati, tapi aku tidak bisa menyakitimu dan seluruh keluarga Luo demi keinginan egoisku sendiri," kata wanita itu. Dia menangis dan memasukkan batu giok luar angkasa kuno kepada Nona Rona. "Rona, maaf bibimu ini yang telah menyakitimu dan telah membawamu ke gua iblis ini. Kamu sekarang berada di bawah pengawasan dan tidak bisa meninggalkan tempat ini kapan saja. Jadi, giok ini bisa kamu pakai karena Bibi telah bertahun-tahun menghabiskan seluruh tabungan Bibi sehingga Bibi berhasil mendapatkan jimat luar angkasa kuno ini. Dan selama kamu menghancurkan batu giok kuno ini, maka kamu dapat diteleportasi secara acak dan meninggalkan tanah suci Tai, lalu melarikan diri dari tempat ini. Namun melarikan diri dari tempat ini itu tidak berarti bahwa kamu aman. Jika kamu pergi mencari Kincen, maka aku akan membawa kekuatan Nanyuan kepada Kincen. Jika dia bersedia membantumu, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Rona, cepatlah pergi dari sini," kata wanita itu, alias bibinya Nona Rona. Dia berkata dengan cemas. Mendengar perkataan bibinya Nona Rona, dia cukup tercengang. Faktanya meskipun dia menjadi tahanan rumah di kamarnya, akhir-akhir ini dia sebenarnya cukup pintar dan sudah dapat menebak-nebak situasi bibinya. Akan tetapi dia tidak menyangka bibinya akan membiarkan dia menemukan Kincen. Wanita itu pun mengangguk dan menatap Nona Rona dengan penuh semangat. "Kekuatan Kincen ini jauh melampaui imajinasimu. Dia bahkan tidak takut dengan rumah penguasa kota dan juga menara Tianwei. Dan hanya Kincen lah yang bisa melindungimu di kota Nanyuan ini, yang di mana terdapat begitu banyak orang kuat, tekanan dari tanah suci Tai. Dan kamu juga pernah memberitahu bibimu bahwa Kincen ini tahu bahwa kamu memiliki dao pohon ilahi wukong di tubuhmu, akan tetapi dia tidak menahanmu sama sekali. Sebaliknya dia malah menyerahkanmu kepadaku. Oh, karena itu di kota Nanyuan yang besar ini hanya kamu yang bisa mencoba, dan dia adalah satu-satunya orang yang aku percayai. Ini semua salahku, karena bibimu ini tidak mengetahui kekuatan Kincen sebelumnya dan malah membiarkanmu memasuki mulut harimau ini. Tapi sekarang sudah terlambat, dan kamu harus secepatnya pergi dari sini," kata bibinya Nona Rona. Setelah selesai berbicara,
Sang bibi itu tidak menunggu Nona Rona untuk mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia mengaktifkan batu giok kuno itu. "Bibi, kamu ikut aku juga," kata Nona Rona. Dia meraih tangan bibinya itu dan berkata dengan penuh semangat. Sang bibi pun berjuang untuk melepaskan diri dengan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia memandang Nona Rona dengan enggan dan berkata dengan getir, "Bibi tidak bisa pergi lagi. Giok luar angkasa kuno ini hanya dapat membawa pergi satu orang saja. Hanya dengan mewarisi ruang tersebut, fisik nenek moyangmu, bisakah kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Aku tidak punya harapan. Rona, jika kamu ingin hidup, maka kamu harus hidup," kata sang bibi dengan berlinangan air mata. Sang bibi pun menyaksikan Nona Rona diselimuti cahaya putih tak kasat mata, dan dengan suara dengungan fluktuasi ruang tak terlihat lewat dan Nona Rona menghilang. Di saat Nona Rona menghilang saat ini di ruangan lain, ekspresi Gaulu tiba-tiba berubah. Ada fluktuasi ruang angkasa, apa yang terjadi? Tiba-tiba Gaulu menghilang dan langsung menuju kamar di mana tempat Nona Rona berada. Dan saat Gaulu melihat ruangan itu kosong yang hanya menyisakan sang bibi, dia menjadi sangat marah dan langsung menampar wanita itu. Sang bibi pun jatuh ke tanah dan muntah darah. "Kurang ajar, di mana Rona? Kemana dia pergi?" kata Gaulu. Dia merasakan fluktuasi spasial di sini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Hahaha." Sang bibi pun tertawa dengan ekspresi garang. "Saya sudah menyuruhnya pergi. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan barang-barang itu dari keluarga Luo saya," kata sang bibi. "Kurang ajar, dasar jalang," kata Gaulu. Dia menginjak dada sang bibi, mematahkan 8 tulang milik wanita itu. "Seseorang ikat dia. Nanti aku akan menanganimu saat aku kembali," kata Gaulu. Setelah kata-kata Gaulu jatuh, Gaulu tidak memperdulikan hal-hal lain. Begitu guru suci mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan, dirinya pasti akan mengkulitinya. Maka aku harus menangkap Nona Rona itu kembali ke sini. Sementara saat ini di luar markas besar Tanah Suci Tai, di beberapa sudut kehampaan ada sebuah kilatan fluktuasi ruang dan dengan keras terlihat sesosok tubuh jatuh dan itu adalah Nona Rona. Dia berbalik dan buru-buru menstabilkan tubuhnya. Tanah Suci Tai yang sangat megah di belakangnya. Nona Rona gemetar. Tanah Suci Tai yang sangat terang di mata orang lain saat ini di matanya itu sangatlah menakutkan. Itu sama menakutkannya dengan gua iblis. "Pergi." Nona Rona mengeluarkan slip giok di tangannya yang diberikan bibinya sebelumnya. Dan slip giok itu mencatat banyak bukti yang memberatkan tentang Tanah Suci Tai dan juga gua nomor 6199 di distrik Yuanjia. Itu adalah tempat tinggal gua Tuan Qincen berada, kata Nona Rona. Dia pun buru-buru berubah menjadi aliran cahaya dan segera bergegas ke lokasi gua Qincen berada, terlepas dari resikonya. Dan beberapa saat kemudian setelah Nona Rona melarikan diri terlihat berdengung, sesosok tiba-tiba muncul di sini. "Fluktuasi ruang barusan menghilang di sini. Itu pasti adalah Nona Rona," kata Gaulu. Mata Gaulu kaget dan marah. Warisan Kaisar Mingkong terlalu penting. Jadi Gaulu selalu berusaha menipu istrinya untuk kembali dan mendapatkan Nona Rona. Ini awalnya itu adalah cara yang paling aman, tapi sekarang setelah semuanya menjadi tidak beres, semuanya menjadi tidak ada artinya. Dia tahu Nona Rona sama sekali tidak mengenal siapa-siapa di kota Nanyuan. Wanita jalang itu telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan pasti sudah memikirkan jalan keluar. Nona Rona, dia tidak boleh membiarkan gadis itu pergi dari kota Nanyuan. Namun jika dipikirkan, dia sangat yakin Nona Rona tidak akan pergi keluar dari kota Nanyuan. Dia pasti akan masih berada di kedalaman kota Nanyuan. Tapi kemana dia akan pergi? Kata Gaulu. Dia terus berpikir cepat dalam benaknya. Dan dengan kecerdasannya dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan dalam sekejap. "Mungkinkah orang itu?" kata Gaulu. Dia tiba-tiba sedikit terkejut dan kemarahan pada mata Gaulu. Yah, itu Qincen. Rona hanya mengenal Qincen di kota Nanyuan. Jika dia pergi mencari pria itu, maka, kata Gaulu, dia nampak ketakutan.
Karena begitu Nona Rona jatuh ke tangan Qingchen, maka akan sangat sulit baginya untuk bisa membawa Nona Rona kembali ke tanah suci Taiyi, karena kuncinya adalah warisan Kaisar Mingkong. Aku harus mengejarnya kembali, kata Gaolu, dan ledakan. Sosok Gaolu terbang secara ekstrim dalam sekejap dan dia terbang menuju ke arah gua Qingchen. Aku harus secepatnya menghentikan dia. Aku harus menghentikannya sebelum dia dapat melihat Qingchen, kata Gaolu. Saat Gaolu dan Nona Rona sama-sama sedang bergegas ke arah gua Qingchen, pada saat ini di luar tanah suci Taiyi, sesosok tiba-tiba muncul di sini. Dia menatap tanah suci Taiyi tidak jauh dari sana. Orang ini berdiri di pintu masuk tanah suci Taiyi. Akan tetapi para pejalan kaki di jalan dan para penjaga di pintu masuk tanah suci Taiyi menutup mata, seolah-olah tidak ada orang seperti itu di depan mereka. Ini tanah suci Taiyi, kata sosok ini. Dia mengenakan jubah, bergumam di mulutnya dengan sedikit rasa jijik dan ejekan di sudut mulutnya. Ya, orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Sage Agung Yilong dari organisasi Naga Hitam. Warisan Kaisar Mingkong sangat berharga, bagaimana bisa diperoleh oleh kekuatan sampah seperti ini? Kata Sage Agung Yilong. Dia mencibir dan melangkah keluar memasuki kediaman tanah suci Taiyi. Dari awal hingga akhir tidak ada yang dapat melihat ataupun memperhatikannya. Saat ini di dalam tanah suci Taiyi yang mana itu terletak di dalam gua inti, terlihat seseorang berkata, "Kurang ajar, orang ini tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa hanya menangani hal sekecil ini, dan dia benar-benar membiarkan Nona Rona kabur. Kurang ajar, dia pecundang." Kata orang ini, ya, orang ini adalah penguasa suci tanah suci Taiyi. Dia adalah penguasa suci dari tanah suci Taiyi. Nampak dia adalah seorang lelaki tua dengan 3 tanduk tajam di kepalanya. Pupil matanya nampak berwarna ungu tua dengan cahaya dingin yang redup. Setelah berkultivasi keras selama bertahun-tahun, saya akhirnya menguasai keterampilan ekstrim kekuatan ungu. Meskipun saya belum menerima warisan dari Kaisar Mingkong, tapi tanah suci Taiyi saya telah aktif di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Dan inilah waktunya untuk saya menunjukkan kehebatan saya. Tepat pada waktunya untuk kota Nanyuan mengetahui bahwa klan Mo Tian saya masih berdiri di lautan alam semesta selatan ini. Dan ledakan, orang tua ini berdiri dan merasa energik selama bertahun-tahun meskipun tanah suci Taiyi memiliki reputasi baik di kota Nanyuan. Tidak banyak pertempuran yang terjadi di dalamnya, banyak orang telah melupakan kekuatan klannya. Sekarang seni ilahi ekstrim ungu miliknya telah selesai dan dia diam-diam telah menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap akhir. Menggabungkan keduanya, bahkan penguasa kekuatan utama kota Nanyuan seperti Tian Moju, dia berani bertarung setelah tertidur selama beberapa masa. Hati lelaki tua itu dipenuhi dengan gairah yang tak ada habisnya dan tiba-tiba berdengung. Aura berdarah yang tak terlihat mengalir ke dalam gua inti dalam sekejap. Formasi yang telah berjalan di dalam gua inti terkoyak. Itu sangat rapuh, seperti selembar kertas putih. Merasakan itu, Mo Tianli langsung terkejut. Wajah lelaki tua bermata ungu alias Mo Tianli itu berubah drastis dan seketika gelombang mengerikan meletus dengan dia sebagai pusatnya dan cahaya ungu yang menyilaukan menyebar langsung ke aura berdarah. Dengan keras raungan tumpul terdengar dan lelaki tua bermata ungu Mo Tianli tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa serangannya sama sekali tidak mampu menghancurkan aura berdarah itu. Sebaliknya aura berdarah itu malah menyebar seketika menutupi seluruh tempat tanah suci Taiyi dan tempat ini diisolasi ke dalam ruang mandiri. Seluruh kediaman tanah suci Taiyi telah diselimuti dan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Kekuatan magis macam apa ini? Mo Tianli langsung tahu bahwa ada yang tidak beres dan seketika sesuatu muncul di alisnya yang besar. Nampak itu adalah makhluk menakutkan dengan paku. Dia memiliki 8 tangan besar di tubuhnya seperti iblis berlengan 8. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Itu adalah tubuh Holy Road, langit Dharma. Pada saat ini banyak orang kuat dari tanah suci Taiyi
Markas mereka sedikit panik di saat melihat wujud asli dari penguasa suci Tai mereka. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah anak dari calon Mo Tian dan Anda memiliki beberapa trik di lengan Anda. Tiba-tiba sebuah suara dingin bergema di seluruh dunia. Tapi sayang sekali Anda tidak layak disebutkan di depan saya. Dan boom, boom. Telapak tangan besar langsung menembus dengan gampang dan datang dengan cepat ke depan Mo Tianli. Kemudian Mo Tianli berkata dengan cemas, "Saya tidak tahu siapa senior dan mengapa senior datang ke tanah suci Tai saya. Tolong hentikan semuanya dengan mudah, kita bisa membicarakannya," kata Mo Tianli. Dia merasa ngeri dan saat menggunakan sihir ekstrim ungu 8 lengan di tubuhnya nampak melebar dengan liar, mencoba menahan tangan besar ini. Dan pada saat yang sama mundur untuk melarikan diri dari tempat ini. Hanya keluar dari aura yang terpancar dari pihak lain, maka dia bisa merasakan bahwa pihak lain pastilah orang yang kuat di atas levelnya. Namun, pemilik telapak tangan ini mengabaikan permintaan belas kasihan Mo Tianli. Di saat lengannya jatuh, ia langsung menghancurkan 8 lengan Mo Tianli dan kemudian langsung meraih kepala Mo Tianli, menyebabkan rasa sakit yang sangat parah. Rasa sakit yang sangat parah ini menyebabkan seluruh wajah Mo Tianli berubah bentuk.